Siapa sih yang nggak suka liburan ya kan? Rasanya tuh waktu kita merencanakan perjalanan, ngebayangin tempat-tempat baru, itu seru banget. Tapi pernah kepikiran nggak, siapa sih sebenarnya orang-orang di balik layar yang merancang semua pengalaman tak terlupakan itu? Nah, kali ini kita bakal bongkar rahasia di balik industri pariwisata Indonesia. Lihat deh pemandangan ini. Ini kan persis seperti yang ada di mimpi kita waktu lagi cari-cari ide liburan. Tapi sadar nggak, di balik setiap perjalanan yang kelihatannya mulus dan sempurna, ada sebuah industri yang super kompleks yang kerja nonstop. Jadi, siapa sih arsitek sebenarnya di balik liburan impian kita? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, dari mimpi liburan yang indah tadi, sekarang kita geser sedikit ya, kita masuk ke sisi bisnisnya. Di Indonesia, pemain utama dalam bisnis ini kita kenal sebagai Biro Perjalanan Wisata. Secara resmi namanya itu Biro Perjalanan Wisata. Biar gampang kita sebut aja BPW ya mulai sekarang. Nah, mereka inilah pemain kuncinya. Intinya, BPW itu adalah badan usaha yang punya izin resmi buat merancang sekaligus menyelenggarakan semua paket perjalanan yang kita idam-idamkan. Tapi jangan salah, nggak semua BPW itu sama loh. Bayangin aja kayak ada warung kecil di gang, ada minimarket, terus ada juga supermarket raksasa. Nah, BPW juga gitu, punya tingkatan dan cakupan yang beda-beda. Ada yang cuma ngurusin perjalanan dalam kota, ada juga yang bisa bawa kita keliling dunia. Jadi, kalau kita kelompokkan, ternyata ada 4 level utama nih dalam operasi mereka. Biar gampang ngebayanginnya, kita pakai analogi ini deh. BPW domestik itu ibarat ojek lokal. BPW nasional itu kayak bus antar provinsi. Nah, BPW internasional itu pesawatnya. Dan yang terakhir, BPW gabungan, ini nih perusahaan raksasa yang punya semuanya. Oke, kita bedah satu persatu ya. Yang pertama, BPW domestik. Ruang lingkupnya itu yang paling kecil, paling fokus. Mereka cuma main di area tertentu aja. Contohnya, agentur yang khusus ngurusin perjalanan di Bali aja, atau travel dari Semarang ke Yogyakarta. Udah, gitu aja. Pasarnya jelas, wisatawan lokal, dan biasanya sih mereka nggak punya banyak cabang. Oke, kita naik level ke BPW nasional. Nah, kalau yang ini, area bermainnya satu negara penuh. Jadi mereka bisa melayani kita-kita nih, wisatawan lokal yang mau keliling Indonesia, atau turis asing yang pengen menjelajahi Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Pokoknya, selama masih di dalam batas negara Indonesia, itu kerjaan mereka. Lanjut lagi ada BPW internasional. Nah, ini dia nih yang bisa nerbangin kita ke luar negeri. Kalau di Indonesia, jangan kaget ya, pasar terbesar untuk jenis BPW ini itu didominasi sama perjalanan umroh dan haji. Kenapa? Ya karena peminatnya luar biasa banyak dan terus naik setiap tahunnya. Ini bisnis yang gede banget. Dan di puncak piramida ada BPW gabungan. Ini dia juaranya, raksasanya industri travel. Perusahaan-perusahaan ini udah gede banget, mapan, cabangnya di mana-mana. Mau perjalanan domestik? Bisa. Nasional? Siap. Internasional apalagi? Semuanya mereka sikat. Jaringannya luas banget, dan biasanya udah punya pelanggan setia. Oke, kita udah kenalan nih sama para pemainnya. Sekarang, yuk kita lihat dampaknya buat negara kita. Soalnya, pariwisata itu persis kayak koin, selalu punya dua sisi. Ada sisi yang menguntungkan banget, tapi ada juga sisi lainnya yang, ya, bisa jadi kurang baik. Kita mulai dari yang paling dekat dulu, tur domestik. Ini penting banget loh buat ekonomi lokal, warung-warung jadi laku, penginapan jadi penuh. Tapi, kalau kita lihat dari kacamata negara secara keseluruhan, dampaknya agak terbatas. Kenapa gitu? Gampangnya, karena duit yang muter, ya itu-itu aja, rupiah ke rupiah. Nggak ada mata uang asing kayak dolar atau euro yang masuk sebagai darah segar buat kas negara. Nah, sekarang baru seru nih, kita ngomongin pariwisata inbound. Maksudnya apa? Yaitu, waktu turis-turis asing datang ke Indonesia. Sisi positifnya udah jelas banget. Negara dapat devisa, lapangan kerja kebuka di mana-mana. Tapi ada juga sisi lainnya. Kadang harga-harga jadi pada naik, terus budaya lokal kita bisa jadi terlalu komersil, cuma buat jualan ke turis. Gimana kalau sebaliknya? Waktu kita-kita nih, orang Indonesia yang jalan-jalan ke luar negeri. Ini namanya pariwisata outbound. Positifnya, wawasan kita jadi makin kebuka kan? Dan agen-agen travel di sini juga tetap dapat kerjaan buat ngurusin perjalanan kita. Tapi ya gitu, artinya devisa kita bocor ke luar negeri. Terus, ada juga kekhawatiran, walau ini debatable ya, kalau kita jadi kurang cinta sama destinasi wisata di negeri sendiri.
Oke, biar nggak cuma teori doang, gimana kalau kita lihat contoh nyatanya? Kita bakal intip satu perusahaan yang jadi contoh sempurna dari kategori BPW gabungan yang tadi kita bahas. Kita sambut PT Panorama Sentra Wisata TBK. Ini bukan pemain sembarangan loh. Mereka adalah salah satu perusahaan pariwisata terbesar dan paling terintegrasi se-Indonesia. Kisah mereka ini benar-benar luar biasa. Coba bayangin, mereka mulai dari bisnis keluarga yang sederhana banget di tahun 1972. Terus, mereka transformasi jadi perusahaan publik di tahun 95, dan sejak 2009, mereka terus berekspansi secara global. Ini namanya evolusi bisnis yang keren banget. Biar kebayang segede apa mereka, kita main angka sebentar ya. Pertama, armadanya. Mereka punya lebih dari 1.000 lebih kendaraan darat. Itu artinya ada ribuan bus, mobil, dan van yang setiap hari warawiri nganterin turis. Kebayangkan skalanya? Nggak cuma itu, setiap tahun mereka menjual 1 juta kamar hotel. Sekali lagi, 1 juta. Angka ini nunjukin seberapa kuat jaringan dan kepercayaan yang mereka bangun di industri perhotelan. Dan buat ngatur semua operasi raksasa ini, mereka punya 56 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari kota besar sampai ke pelosok. Intinya apa? Mereka ada di mana-mana. Terus, apa sih yang jadi bahan bakar mereka? Coba deh dengerin misi perusahaan mereka. Menjadikan dunia milik Panorama dan menjadikan Panorama milik dunia. Wah, ambisius banget kan? Ini jelas nunjukin kalau visi mereka itu bukan cuma main di level lokal, tapi udah global. Tapi muncul pertanyaan penting nih, di zaman serba digital kayak sekarang, gimana caranya perusahaan segede mereka bisa tetap relevan? Apalagi buat narik perhatian generasi baru. Jawabannya simpel tapi krusial banget. Mereka terjun dan memeluk dunia digital. Mereka nggak tinggal diam, mereka gerak cepat bikin berbagai platform e-commerce. Ada yang buat kita konsumen langsung, kayak panoramatours.com atau rajakamar.com. Ada juga yang buat mitra bisnis mereka. Tujuannya apa? Jelas, buat menjemput bola ke pasar milenial yang maunya semua serba online, sekaligus memperkuat jaringan mereka secara digital. Ini langkah cerdas buat masa depan. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang cukup bikin mikir. Di zaman di mana AI bisa merencanakan liburan kita cuma dalam hitungan detik, kira-kira apa ya peran yang tersisa buat para ahli travel yang manusia? Apakah sentuhan personal, saran-saran ahli, dan pengalaman yang mereka kurasi secara khusus itu masih akan kita butuhkan? Sebuah pertanyaan menarik bukan? Cuma buat masa depan industri ini, tapi juga buat kita semua sebagai traveler.